Gimana Mas Arif? Ya, gimana kabarnya? Udah lama nih nggak ketemu nih kan, ketemu tatap muka langsung. Tapi kalau seperti ini wah makin keren. Ya, abis potong rambut ya? Iya, kemarin potong rambut. Soalnya udah 3 bulan nggak keluar rumah, jadinya gimana lagi? Oke. Oke, Mas Dimas, hari ini saya Ya. .com-nya gitu tentang investasi properti di masa pandemi seperti ini. Ya, seperti era pandemi di masa investasi properti founderternakproperty.com ya kan. Terus kalau di ya di ternakproperty.com-nya kan juga cerita tentang bagaimana caranya berinvestasi kan gitu ya. Terus Ya. saya juga salut sama Mas Dimas tuh, kalau di Facebooknya itu banyak bos-bos besar yang ikut foto sama Mas Dimas itu loh. Dari mulai Pak Presiden, Pak Menteri, ada banyak menteri yang saya lihat di situ. Dari Pak SBY, Pak Jokowi juga ada kayaknya. Ada ya Mas? Ada kan? Ada. Kapolri juga ada loh. Aku baru dikenalin gitu loh Mas. Ya, oke. Mungkin kita pembukaan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Duyanto. Saya founder Ternak Properti. Apa sih Ternak Properti? Bahwa kita ini berpikir bagaimana kita punya properti dari 1 ke 2, 2 ke 4. Sekarang ini kan properti lagi down. Nah, fokusnya Anda selalu membenarkan bahwa oh iya ekonomi lagi lesu, oh iya lagi pandemi. Oh nanti kalau pandemi gitu, kalau kita tidak berpikir inovasi gitu kan, kalau berpikir inovasi itu kita otak nggak akan mencari gitu loh. Nah sehingga kalau kita berpikir positif apa kira-kira ada peluang ketika ada masalah seperti ini, ada peluang. Nah, terus kemudian, oke, ada Pak Fian. Oke, halo Pak Fian. Ya, saya lagi mau sharing ini Pak Fian. Nah, ini Pak Fian itu adalah founder CEO dari laruno.com. Nah, kemudian lanjut. Kenapa saya memutuskan untuk jadi ternak properti? Pada dasarnya adalah saya berpikir pengen teman-teman punya rumah gitu kan tanpa harus nyicil. Padahal banyak orang yang berpikir oh orang punya rumah terus harus nyicil. Tapi kalau saya belum tentu juga harus nyicil. Tetapi bisa juga dengan cara cash, bisa juga cara patungan. Nah, kalau saya melihat bahwa investasi di saat ini benar-benar kalau menurut saya sangat-sangat yang tepat, sangat-sangat yang bagus bagi orang yang punya uang. Tetapi kalau orang yang punya hutang atau beli properti pakai hutang gitu kan atau pinjam dari orang lain gitu kan, nah ini sangatnya melet-melet. Ibaratnya apa? Kewajiban kita membayar properti itu udah pasti, tetapi income kita tuh belum pasti, gitu. Jadi saya menyarankan teman-teman ini saatnya kalau kita punya uang ini saatnya properti sangat murah. Kenapa? Orang berlomba-lomba untuk selalu menjual properti. Nah, kalau pada biasanya itu properti dijual 20-30% di bawah pasar. Tetapi saat pandemi seperti ini itu bisa gitu loh. Sedangkan dia butuh makan, butuh segala macam, tetapi dia punya aset yang tidak bisa menghasilkan income gitu. Sehingga banyak orang yang collapse, banyak orang yang jual properti sehingga kita nih sebagai investor properti ini sangat menarik gitu loh. Udah beli. Nah, ada trennya bahwa dalam waktu 10 tahun, lihat tahun 98, tahun 99 gitu kan, terus tahun 2008 gitu kan, bahwa setelah dari masalah-masalah krisis, otomatis itu akan naik harganya gitu. Naik karena apa? Kalau pemerintah cetak uang, ya kan? Kemarin ada cerita BI mau cetak uang 600, tapi BI nggak terima, tapi DPR mensetujui, tapi BI nggak terima. Tetapi dengan cara apa? Dengan cara nyetak utang gitu kan. Tetapi kadang nyetak utang juga sama aja sebenarnya, bahwa ada pertumbuhan. Dengan ada pertumbuhan itu, otomatis properti juga pasti akan naik gitu loh.
Karena manusia pada dasarnya ada bertumbuh gitu loh. Nah, dengan bertumbuh itu otomatis propertinya ini ya kan ada nilai daya tarik dan daya apa ya? Orang saya maunya seperti ini. Gini loh. Kota-kota besar itu kan nggak mungkin dong tanah itu jadi tambah banyak, nggak mungkin kan, pasti orangnya bertumbuh terus dong ya kan, suplainya kecil. Nah, dengan suplai yang kecil itu otomatis harganya naik seperti itu. Nah, menurut saya adalah sangat-sangat penting banget gitu loh, sangat-sangat bagus sekali kalau kita sebagai investor properti itu beli pada saat sekarang ini. Orang banyak menjual, atau apalagi saya dijual, bahkan di bawah NJOP banyak kok. Saya ditawar-tawarin, Pak Dimas beli dong ini di bawah NJOP segala macam gini. Masih ada apa di sana, ada apa gitu. Nah, apalagi teman-teman nih sebagai agent properti misalnya, nah teman properti itu harus jeli bahwa kalau kita mau jualan harus serius. Dengan cara apa? Memberikan feedback kepada investor ya kan, data-data penting. Contohnya di sana wilayahnya ada apa aja ya, di sana akan ada terjadi apa, misalnya pembangunan mall, pembangunan rumah sakit, pembangunan apalagi jalan tol. Itu kita harus peka dengan cara apa? Silaturahmi ke wali kota, pemerintah setempat. Nah, untuk itu teman-teman wajib namanya jadi profesional yang terbaik. Menjadi agen properti yang terbaik adalah harus tahu data-datanya ya. Dari situ, dari kita bagus apa enggak nih asetnya. Kalau memang bagus, ya kalau kita memang punya duit ya kita beli. Tapi kalau kita nggak punya duit, kita jadi agen properti yang profesional, yang benar-benar memberikan data. Investor itu ciri-ciri investor seperti apa sih? Pertama, harus aman. Ya, harus aman properti dengan cara sertifikatnya dicek. Coba dilihat sertifikat ini, sertifikat SHM atau AJB atau GIRI atau seperti apa. Ya, yang kedua, nah di sana ada lingkungannya seperti apa, di dekat hukum, ya kan, harus dilihat karena kita harus benar-benar 500 meter dari kawasan tersebut gitu. Dilihat, oh di sini kawasan apa, dekat apa nih? Jangan sampai dekat sutet, ya kan, terus dekat pemakaman, dekat tempat sampah dan lain sebagainya, dekat, ya mohon maaf ada ormas yang menurut saya yang kurang baik. Tetapi kalau kita melihat dan memberikan data ke investor gitu dengan baik, investor pasti akan senang membeli properti melalui Anda, seperti itu. Dan kita yang lebih target market yang kita mau jual. Contoh, kita melihat, oh ini banyak duit nih, dia mau beli nih, ya kan, mau beli rumah misalnya daerah Jakarta Selatan, seperti itu kan. Nah, kita harus selalu lapor, Pak, ini ada kabar terbaik, Pak, ada terbaru ini kan tentang ini dari wali kota. Saya mendapatkan informasi bahwa di sini akan terjadi pembangunan jalan tol misalnya, seperti itu ya. Intinya yang penting laporan dulu, jangan langsung jualan. Kadang ini investor juga nggak mau, siapa kamu gitu, saya belum kenal kok tiba-tiba dijualin. Jangan seperti itu, tetapi kita harus namanya edukasi dulu ke investor. Bagaimana? Nah, ini tipikal investor. Nah, mungkin teman-teman Bapak Ibu yang investor di sini juga melihat bahwa memberikan penjelasan juga kepada agen properti yang apa sih data-data yang diinginkan. Biasanya kalau saya sebagai investor nih, anggaplah saya sebagai investor, saya pasti satu, data sertifikatnya mana. Yang kedua, PBB-nya seperti apa. Yang ketiga, lingkungannya seperti apa. Ya, yang lingkungannya seperti apa. Dan cara pembayarannya seperti apa. Itu sangat-sangat penting sekali. Gitu. Nah, oke, lagi pertanyaannya. Gini Mas, kan itu udah, waduh, itu 15 menit pertama langsung kita masuk menyerang dengan dahsyatnya ini. Oke Mas, ini buat teman-teman yang udah biasa kan
mau tanya, boleh langsung tanya di kolom komentar. Terus kita coba sapa beberapa ya Mas ya yang sudah Oke. ada yang di atas. Bentar, saya cek ya, saya cek. Udah banyak sih yang ikut nih, 30-an. Ada yang Pak Ibron tadi, Pak Ibron, semangat pagi Coach, selamat pagi juga Ibu Regina, tengah malam. Oke, siap. Sudah ada beberapa pertanyaan sih Coach. Pak Fian, oke Pak Fian, terima kasih. Oke, Ada siapa lagi nih? Nih ada dari Citra Pesona Mas, nanya Mas, bagaimana dengan potensi pasar FLPP, maksudnya rumah bersubsidi kayaknya. Karena perbankan lagi sulit nih. Perbankan ini lagi sulit nih. Ini sepertinya perumahan yang jual FLPP. FPP gitu kan. Intinya gini, memang kondisi saat ini, saat pandemi seperti ini, kita juga harus jangan terlalu kaku ya cara penjualannya. Yang pertama, memang harus kita memudahkan si investor atau si buyer untuk cari jualan. Dengan cara apa? Oke, boleh Bapak Ibu mencicil ya. Yang mencicil misalnya kita biasanya cicil 2, dicicil dibagi lagi supaya orang bisa, yang penting masuk dulu. Yang penting masuk dulu orang ke tempat kita dulu. Ya. Intinya seperti itu. Yang kedua, kalau Anda pemilik, kalau Anda biasanya gini, orang-orang FLPP itu ada juga yang developer ada kerjasama sama pemilik tanah, atau memang ada investor atau memang bermain sama bank. Nah, kalau memang sama bank, ya kita bisa minta restrukturisasi keuangan, ya kan? Tetapi kalau memang kita kerjasama sama pemilik tanah, ya dari awal memang kita harus bilang bahwa kita ini jualan properti, jual pada waktu bayar pada waktu laku. Jangan menjanjikan bahwa tanah Anda saya bayarin 2 tahun. Jangan, itu sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena nanti akan bisa terjadi miss atau one prestasi bahasanya seperti itu. Nah, intinya adalah satu, membuat keringanan dulu ya. Terus kemudian adalah gini loh, tadinya orang nggak mau beli, tapi karena kita tawarkan jadi beli. Contoh seperti ini, saat kita lagi makan KFC, ya kan, makan KFC gitu kan, tiba-tiba kok ada yang ada CD, jualan CD. Padahal kita nggak niat mau beli CD gitu loh. Nah, tapi karena kita yang menawarkan, kita mau menawarkan gitu, akhirnya terjadilah penjualan. Nah, sama halnya seperti ini, kita berpikir, aduh cara jualnya gimana? Udah pokoknya jualan aja, broadcast aja, ya kan? Broadcast aja, tawarin aja siapapun gitu kan. Bukan maksudnya siapapun, orang yang tepat di bidang. Cara potensi jual LPPP perbankan sulit. Ya, betul. Memang kondisi bank itu memang keringanan ke nasabah, takutnya gitu nasabah malah sambil menyelam minum air gitu loh, dalam arti gini, mumpung pemerintah lagi memberikan keringanan nggak bayar, ya udah akhirnya nggak bayar. Nah, mungkin kita memberikan kemudahan kepada konsumen dengan memperpanjang masa cicilan. Cicilan apa? DP dalam arti misalnya dari 20% ke 10% atau 5% dulu, ya kan? Itu yang penting orang masuk dulu, yang penting orang invest dulu, yang penting orang serius dulu untuk invest properti. Satu itu. Terus yang kedua, kita nggak usah takut atau nggak usah khawatir bahwa nanti nggak ada yang beli, waduh susah segala macam. Mindsetnya jangan di situ dulu, tapi berpikirnya bahwa jualan. Contoh hal seperti ini ya, kayak KFC. Kita ada niatan nggak beli CD? Nggak ada kan? Orang lagi makan KFC tiba-tiba
kira-kira ini kemana nih marketnya? Halo, jelas? Terus? Oke, kemana target market tepatnya? Oh, kalau misalnya oh ke PNS, FLPP itu biasanya PNS. Ingat, kebanyakan itu paling seneng namanya ke PNS. Karena apa? Sudah pasti dipotong. Ayo, nah teman-teman itu fokusnya ke mana? Jadi kita tahu nih kalau kita mau jualan properti dengan investasi ke contoh dari TNI, Polri, terus orang-orang PNS lah yang daerah situ, dari kita misalnya 2 kilo sampai 3 kilo daerah situ ada apa nih? Oke, ada PNS apa? Pemda DKI misalnya. Pemda apa? Pemprov Karawang. Oke, lanjut. Ada lagi. Oke. Siap, Mas. Ada lagi. Ada lagi nih dari jual sewa beli rumah. Coach, ya rencana pemasaran maksudnya. Atau rencana investasi nih. Apa? Under market. Maksudnya di bawah harga pasar. Oke. Ya. Dengan cara apa mencarinya? Banyak agent properti ada atau enggak kita bikin iklan sendiri. Contoh iklannya gini. Jangan jual properti Anda, kerjasamakan dengan kami, dijamin menguntungkan. Itu juga bisa, ya. Atau dicari properti murah di bawah harga pasar. Kalau ada yang punya, tolong hubungi saya. Itu juga bisa. Kalau kita sebagai investor, saya dana unlimited, gitu kan? Dana unlimited, tolong tawarkan ke saya. Itu di bawah harga pasar pasti ada banyak juga, gitu loh. Nah, cara marketing, cara menemukannya seperti itu. Kalau bagaimana kita menemukan properti-properti di bawah harga pasar. Terus yang kedua, oke. ya, Pertama kali iya, soal mahal. Harganya 500 juta, Pak. Nah, nanti kita silaturahmi lagi 2 hari 3 hari. Pak, gini Pak, saya minta 300 juta. Ini Bapak daripada nggak laku, lebih baik kita beli. Nanti semakin lama lagi Bapak semakin itu lagi loh, harganya anjlok loh. Jangan Bapak butuh apa. Nah, kita sebagai investor harus tahu nih si pemilik itu sebenarnya kebutuhannya mendesak atau tidak. Kalau memang mendesak, kita bisa menekan harga. Tetapi kalau memang dia tidak mendesak, terus ibaratnya sok jual mahal bahasanya gitu kan. Next, banyak properti di luar sana. Gitu. Gak usah khawatir, gak usah takut gitu loh. Gak usah takutan. Oh tapi gini Pak, oh tapi ini saya mau rumah ini nih karena itu ada ibu saya rumahnya di situ gitu kan misalnya. Ya sudah, kamu harus memberikan seperti ini. Ini strateginya bahwa kalau kita mau menurunkan ke rumah, ya, menurunkan harga rumah. Saya telepon. Ada nomor telepon 5 orang. Telepon, "Bu, Ibu jual rumah ya? Berapa harganya?" Misalnya gitu kan. 1 M. "Wah, mahal banget, Bu. Wah, nggak bakal laku nih, Mang." Gitu. 1. Besok telepon lagi. Ini sebenarnya cara saya dulu nih. Oh, terus, ya. telepon lagi. Jadi mengedonkan si pemilik rumah. Ya. "Bu, itu beli berapa?" "Ibu jual berapa?" 1 M. "Wah, yang bener aja, Bu. Pasaran di sini 600 juta kok 1 M. Ibu yang bener aja." Nah, itu juga jadi mengedonkan si pemilik rumah. Nah, itu cara strategi supaya kita bisa mendapat harga rumah kalau memang tidak ada kepentingan saya pengen rumah di situ. Tetapi kalau nggak ada kepentingan, ya berarti next di tempat lain ada. Ya. Masuk akal? Masuk akal. Lagi nih Mas, dari Mas Hendro Cuan, ada panjang nih. Salam, semangat Coach. Di kondisi sekarang ini banyak sekali properti yang harganya turun, terutama di secondary market. Sebenarnya ini adalah waktu yang tepat untuk investor beli. Cuma ada beberapa investor yang nahan untuk beli dengan alasan macam-macam. Bagaimana meyakinkan investor versi Coach Dimas? Ya. Oke.
bagaimana gini loh, versinya adalah Bu, memang betul kalau memang Ibu merasa ini masih menahan, tetapi ini banyak loh. Saya menawarkan hanya cuma satu, tetapi saya menawarkan beberapa orang, Bu. Kalau Ibu ini nggak beli dari sekarang, ya itu akan diambil orang. Satu itu strateginya. Yang kedua, sering silaturahmi. Dalam arti gini, rumahnya di mana? Jangan 100% harus, oh yang penting jualan, bisnis. Enggak. Oke. Investor itu atau kita yang punya duit itu adalah hatinya, sentuh hatinya. Sentuh hatinya. Sentuh hatinya. Dengan cara ajak main, misalnya hobinya dia apa, ya, dia senangnya makan apa, terus senengin, wah anaknya sekolah di mana, gitu. Wah bagus ya anak sekolahnya ya, gitu kan. Begini. Intinya rayu dia dengan cara pendekatan. Orang kalau investor dikasih, intinya gini, memberi dulu, give dulu ke investor. Jangan tiba-tiba langsung jualan. Orang pusing. Orang lagi ini pusing dijualin. Nah, terus yang ketiga adalah update harga. Bu, ini ada kabar bagus lagi nih. Jadi update-nya kita jangan takut, jangan malu, jangan nanti, waduh saya nggak enak, kita takut ganggu nih. Itu mindset kita. Tapi sebenarnya dia nggak merasa keganggu. Tapi kadang kita merasa mau menawarkan keganggu gitu loh. Wah, keganggu nih, takut ganggu, saya nggak enak nih. Ya salah. Tetapi jiwa penjual, jiwa pembisnis, penjual itu nggak ada rasa malu. Sampai kita diblokir. Nah, kalau diblokir gitu kan. Kalau diblokir berarti pertama kita minta maaf dulu, bisa datengin ke rumahnya, gitu kan, minta maaf segala macam. Tapi saya berpikir gini, nggak mungkin lah orang diblokir kalau kita benar-benar kata-katanya yang bagus, kalau kita memberi konten-konten materi yang bagus, kalau kita memberikan edukasi yang bagus, itu nggak mungkin diblokir. Tetapi karena kita mindsetnya adalah, oh nanti nggak enak ya, jangan berpikir nggak enak. Orang sukses itu nggak ada berpikiran nggak enak. Pertanyaannya, ada nggak orang sukses yang berpikir nggak enak? Udah, yang penting jualan dulu. Yang penting menawarkan. Tetapi dengan cara yang soft selling, jangan hard selling. Nah, cara jualnya adalah silaturahmi. Kalau saya, the power of silaturahmi itu nomor 1. Ya. Yes. Intinya memberi dulu investor, baru bisa jualan. Nah, investor juga sama. Kalau propertinya kurang pendidikan atau kurang pengetahuan, di sini ada apa nilai tambahnya, selling point-nya apa Mas? Nah gitu, kita harus nanya nih, kita sebagai investor kita harus nanya di sana apa selling point-nya, mana datanya, jangan hanya katanya, datanya Mas, oh iya, dan datanya nih, ini Pak dari room123.com, ini Pak dari OLX, ini kalau dari sini, ini datanya ada. Ya, orang kaya itu selalu data, bukan katanya. Ingat pesan saya adalah orang kaya itu selalu datanya mana? Ini loh bukti datanya Pak, bahwa ini pasarannya sekian. Ini loh buktinya datanya pasarannya sekian. Ini loh ada. Dengan cara ya kita ambil screenshot aja dari orang jualan gitu. Ini seperti itu. Ada lagi? Ada Mas. Ini tadi berarti coba tak simpulin ya yang sebentar. Ini. Ya. Oke. Sebentar, ini tadi ada yang nelpon, jadi suaranya mendem. Oke, siap. Jadi kalau tak simpulkan yang terakhir ini, kita intinya harus banyak-banyak silaturahmi, ya kan? Terus nggak usah malu jualan, kalau misalnya jualannya tetap jualan, cuman dengan cara yang soft selling gitu ya, ngupdate harga kayak atau ngasih martabak kayak gitu ya. Dan saya sih apa yang disampaikan Mas Dimas ini memang saya buktikan sendiri, Mas Dimas ke saya sih, saya perhatian betul. Ya Mas Dimas memang silaturahminya luar biasa lah, saya salut sama Mas Dimas. Nih Mas Dimas, ada Mbak Maria Ulfa. Ini Mbak Maria Ulfa dari Agent Regina Realty. Klien bilang katanya harga corona, tapi kok harganya masih tinggi. Gak mau nego Mbak Ulfa. Ini tadi baru aja klien bilang gitu. Bagaimana menanggapi hal ini? Oh, jadi mungkin masih ada yang jual lebih mahal gitu. Katanya harganya corona. Bu, gini Bu, harga corona itu Ibu lihat dulu datanya Bu. Ibu datang dulu, dalam arti gini, kadang orang nggak mau datang, tapi ini ada datanya loh Bu. Harga pasarannya sekian, di tahun sekian, tapi investor itu harus tahu
datanya. Kalau nggak tahu data, ya kita cuma katanya doang, Pak. Katanya. Nah, dengan cara apa dengan data? Yang data yang paling bagus adalah dengan cara NJOP. Kalau kita jual, Ibu, buktinya NJOP harganya misalnya 5M, saya jual cuma 4M, 4,5M. Itu di bawah harga NJOP. Nah, intinya adalah harga corona itu adalah harga data. Kalau Anda tidak bisa memberikan data, orang akan melihat, mana katanya corona, mana. Buktinya saya masih harga, Ibu bisa cek sini Bu, gitu kan. Ini saya berikan cek nih Bu, ini ada 5 agent properti yang harganya sekian-sekian, dengan luas tanahnya sekian, berarti harga tanahnya doang aja misalnya 2 juta, misalnya atau berapa juta gitu kan. Dilihat datanya, memberikan data. Nah, orang kaya selalu membandingkan. Ingat, membandingkan. Orang kaya selalu membandingkan. Ini murah atau mahal? Orang murah atau mahal? Ya, dengan cara murah, dengan cara apa? Tahu murah dari mana? Jangan hanya katanya, tapi data. Data. Jadi seperti itu. Ada lagi? Siap. Banyak Mas. Ini yang satu dari saya dulu nih Mas. Dari satu pertanyaan saya. Oke. Bagaimana peran agent properti untuk investor dalam rangka meminimalisir resiko transaksi investasi properti khususnya? Oke. Yang pertama, si agent properti harus tahu namanya surat menyurat. Nanti ditanyain, NJOP apa sih? Waduh, NJOP apa ya? Lah, nggak ngerti ya. Itu orang malah, wala, kamu agent properti bukan sih? Nah, intinya adalah kamu harus tahu data-datanya dulu, ya. Data-data dengan cara kamu harus tahu namanya sertifikat kayak seperti apa, PBB seperti apa, BPHTB itu apa, pajak-pajak itu apa. Ya, kamu harus tahu misalnya harga pajak penjual 5%, pajak pembeli pajak penjual 2,5%, pajak pembeli 5% dikurang 60 juta, itu harus tahu juga. Jadi kalau kita nggak tahu data-data itu, investor juga bingung dan nih kayaknya izin propertinya nggak jelas nih gitu kan. Nah, kita juga sebagai investor juga jadi males dengan data yang diberikan sama dia gitu. Terus yang kedua dari sertifikat surat. Yang kedua adalah di sana ada nggak gini, bebas di suratnya ada bebas sengketa, itu juga bisa. Kita menjelaskan bahwa apalagi ada bebas sengketa dari kelurahan setempat, bahwa ini aman loh Bu, nggak usah khawatir, ini aman, ada surat dari kelurahan atau RT setempat, itu lebih parah, lebih powerful lagi, seperti itu lebih powerful lagi. Nah, terus yang ketiga adalah selalu menjadikan investor itu sebagai teman dekat, jangan sebagai musuh. Dengan cara apapun silaturahmi dulu. Itu the power of silaturahmi itu luar biasa. Ya, dengan pendekatan, dengan cara dia hobinya apa, dengan cara anaknya kuliah kerja di mana, dia organisasinya apa, seperti itu. Jadi kalau orang pendekatan dan kita menawarkan dengan data, insya Allah dimudahkan lah, seperti itu. Oke, jadi menurut Mas Dimas, posisi seorang ya penting banget, karena ya sebelum dia action langsung ke tempat lokasinya, dia udah tahu data-datanya. Harus sudah tahu data-data. Sertifikatnya ada, kopi sertifikatnya ada, nomor sertifikatnya ini nomor, Bapak bisa ngecek di BPM, Bapak bisa cek di online dengan cara ada nih namanya sebutannya apa, di handphone sini. Sebutannya ini pakai ini nomornya jelas Pak, di petanya ini, set plan-nya seperti ini. Nah, terus di sini ada mall, di sini ada apa, misalnya PIM, misalnya Pondok Indah Mall, di sini ada apa, rumah sakit, di sini ada sekolah. Jadi itu kita sebelum investor masuk beli properti kita sudah tahu memberikan data ke dia bahwa ini sangat-sangat bagus Pak, bahwa ini sangat-sangat bagus. Ketika Bapak beli, ini sangat bagus, dan Bapak mau jual lagi, itu juga bisa. Gitu. Yang lebih bagus lagi apa? Anda memberikan nilai tambah dengan cara, Pak, kalau misalnya di kos-kosin, ini di kos-kosin dengan OYO atau Red Door, saya tahu Pak, saya ada datanya nih Pak, saya ada sales OYO. Kalau kita hitung-hitungin bahwa ini kita sewain, bisa bulan misalnya 2,5 juta, satu kamarnya, kalau di sini ada 6 kamar, lumayan Pak, Bapak bisa dapat returnnya Pak. Nah,
Itu paling penting. Intinya gini, kita jual properti itu sebagai agent harus nilai tambahnya apa? Oh, nilai tambahnya kalau kita jadiin kantor. Oh, nilai tambahnya untuk jadi kos-kosan. Oh, nilai tambahnya untuk jadi misalnya Indomaret misalnya. Oh, bisa jadi apa? Ini jadi pemasukan buat investor senang. Nah, sekarang itu Oke. Mas, ya. Ya. ada beberapa pertanyaan nih. Kan gini, intinya sepertinya tadi ada dua pertanyaan yang kurang lebihnya itu investornya mundur, atau tiga pertanyaan yang investornya itu kan mundur gara-gara adanya corona ini nih. Alasannya macam-macam lah ya. Sebenarnya di dalam benak kacamata si investor itu ketika dia mau investasi properti itu apa sih yang dicari, Mas? Benar. Ya, dalam benaknya si investor ini ketika dia mau invest properti, sebenarnya dia cari itu apa sih, Mas? Ya, pasti satu adalah lokasi. Lokasinya memang tadi sekarang lokasinya gini loh, si investor itu mau apa? Mau jadi mau jadi user atau mau jadi dijual lagi. Pertama adalah pasti lokasi dulu. Lokasinya bagus, dia berpikir bahwa gampang nanti jualnya. Oke. Kalau lokasinya bagus pasti gampang menjualnya. Kalau lokasinya di pelosok-pelosok, ya dia juga susah ngejualnya. Yang kedua, ada nilai tambahnya apa? Kira-kira itu akan dijadikan apa? Bisa dijadikan kos-kosan, atau dijadikan tempat usaha, atau dijadikan misalnya laundry atau apa? Gitu. Atau dijadikan memang buat invest aja, daripada taruh di bank lebih baik taruh di properti aja. Nah, nanti 2 tahun atau 3 tahun akan saya jual lagi. Nah, intinya adalah kita berpikir juga nih, kira-kira Pak, kita sebagai agen properti ngomongnya seperti ini, Pak, 2 tahun 3 tahun lagi di sini ada pembangunan, Pak. Di sini ada pembangunan sebutannya, kalau orang asing kerja di sini namanya apa? Ekspatriat. Ekspatriat. Nah, di sini ada ekspatriat banyak, Pak. Bapak bisa sewain di sini. Ini akan banyak, Pak. Karena apa? Ada perusahaan ini, Pak, perusahaan dari Korea. Nah, ini ekspatriat itu banyak. Nanti Bapak bisa sewain di sini, harganya bagus, Pak. Jadi orang kita melihat adalah kita jual properti ini ada nilai tambahnya apa? Bahwa di situ akan terjadi apa? Akan terjadi apa? Oh, akan terjadi nanti akan 2 tahun 3 tahun lagi, Pak. Ini ada ekspatriat pada di sini, Pak. Bapak sewain rumah itu, udah pasti ada yang mau, Pak. Tahu sendiri, Pak, ekspatriat itu berapa? Kalau sewa, ya kan? $3.000 misalnya nih, angka $3.000 atau $2.000 gitu kan setahun. Coba Bapak bayangkan, ya kan? Kalau Bapak misalnya beli properti di sini, Bapak dapat satu rental garansi, yang kedua capital gain. Kenapa? Karena di sini kawasan prime nomor 1, Pak. Gitu. Oke, lanjut. Siap. Jadi lokasi. Ada lagi nih dari Bangun Jaya Property, kan tadi banyak yang ngomongin tentang silaturahmi. Nah, kalau lihat kondisi seperti ini, silaturahmi live IG, terus silaturahmi dengan cara memberikan konten-konten yang menarik, ya, konten-konten tentang properti, bahwa menerangkan bahwa ini saya adalah agen properti sejati loh, bahwa konten-konten sejati dengan cara gini loh. Kita cari artikel-artikel yang 10 tahun yang lalu, bahwa ketika ada krisis, ya, itu 4 sampai 5 tahun kemudian itu akan booming naik. Kenapa? Karena ekonomi berjalan, bergerak gitu loh. Kan sekarang memang ekonomi lagi slow nih. Nah, begitu slow ini ekonomi bergerak, otomatis properti juga bergerak juga. Jadi tingkat pembeli kita ada untung. Gitu. Ya, siap. Oke, Mas. Satu lagi nih, Mas, dari Krisan Property. Mau seperti ini, banyak calon customer yang sudah minat beli tapi tiba-tiba cancel. Menarik customer untuk survei, kurang lebih gitu tuh. Oke, ini in-house. Ini primary atau secondary. Nah, karena beda ya? Beda.
Kalau primary, ya ibaratnya primary apartemen segala macam, kita jualnya jual 360. Sebutannya kayak jual 360 tuh, yang bisa begini-begini gitu kan. Nah, itu juga itu tanpa datang pun bisa. Tetapi kalau misalnya posisinya secondary, kita yang memberikan video ke dia. Kita memberikan video, misalnya gini, kita datengin, kita survei, Pak, ini di sini ada hotel, di sini ada tempat ibadah misalnya, di sini tempat mall misalnya, seperti itu. Nah, di sini Pak, di sini lokasi seperti ini ya. Kita sambil ngomong sambil jelasin. Nah, di sini pasarannya Pak, ini Pak buktinya, ini ada nomor telepon agent properti. Bapak silakan telepon kalau nggak percaya, ya. Intinya seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan video ke investornya. Kalau secondary, tapi kalau primary cukup pakai namanya 360. Nah, saya misalnya saya beranggapan bahwa saya sebagai investor gitu kan, ya udah, oh cukup video, Pak ini cukup ya video, cukup kalau menurut saya karena apa? Saya udah tahu lokasi di situ, saya udah tahu oh di situ ada mall ya, oh di situ ada ini ya, oh harga pasaran situ berapa? Nah, dengan cara seperti itu menurut saya nggak perlu datang ke sana. Dan sekarang investor pintar. Iya, dan investor pintar. Bapak coba nih Pak, ada agent properti nih Pak, nomor teleponnya sekian. Bapak telepon semua nih Pak agent properti Pak. Silakan Bapak tanya tanah per meter sana berapa. Jadi Bapak nggak usah datang Pak, nggak usah khawatir. Saya yang bantuin Bapak, rumah Bapak saya yang renov kalau ada terjadi hal-hal yang kurang berkenan. Misalnya reot, saya siap Pak. Saya siap bantu Bapak. Ini rumah reot nih Pak, nih ini bagus kurangnya di sini. Nanti saya tambahin seperti ini. Gitu. Ya. Oke Mas Dimas, ada satu lagi ya. Ada. Ini dari saya nih Mas. Kita waktu sih tinggal kurang lebih 15 menit lagi ya. Wah, cepet banget. Tapi saya satu nih Mas. Sebelum kalau ada yang tanya yang lain lagi, boleh silakan yang mau tanya. Cuman saya ada satu pertanyaan nih. Bagaimana membangun motivasi diri? Jadi gimana kita memotivasi diri kita untuk segera punya rumah atau segera berinvestasi di properti? Oke, yang pertama adalah niat yang kuat. Kata-kata niat yang kuat itu memang nggak bisa di dalam kata-kata doang, tetapi dengan diri kita sendiri dan ditulis. Goal harus tertulis. Penelitian bahwa menerangkan bahwa gini loh, dulu saya ini pelajaran saya dulu pernah nih, saya pengen tahun 2013. Ya, saya pengen banget namanya umroh, misalnya nih pengen umroh gitu kan. Tetapi saya pengen umroh, saya tulis saya pengen umroh tahun segini. Saya berpikir orang-orang kok di lingkungan saya pada waktu itu kan 40 tahun baru bisa umroh, tapi saya pengen cepet bisa umroh seperti apa. Akhirnya saya tulis di impian saya, akhirnya goal. Sama hal kayak punya misalnya rumah, oh saya pengen punya rumah nih. Nah, akhirnya saya punya rumah di daerah Depok, daerah Bogor gitu kan. Memang Jakarta sebelum banyak gitu ya, tapi ya kita punya goals tertulis gitu. Ini menarik dan menemukan atau mempertemukan dari investor, dari teman-teman lingkungan gitu untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Itu satu. Mas Takung istilahnya. Semesta mendukung. Mendukung. Mas Takung, jabat dulu ada. Ya. Lanjut Mas. Ya. Oke, terus yang ketiga, ditulis. Saya pengen punya rumah, tulis di handphone. Oh, saya pengen punya rumah. Semangat, ayo kita jualan. Terus di dompet. Oh, saya pengen punya rumah tahun 2021. Semangat, itu jualan. Ayo, harus gini. Ayo, semangat jualan di laptop tulis. Ya kan, saya pengen punya rumah. Ayo semangat. Terus lagi di mana-mana kita tulis. Di mana-mana kita tulis. Tulis misalnya di kamar, bahkan di kamar mandi, ya kan, terus di dompet, terus di handphone, itu semua tulis. Tulis. Orang tulis aja gratis kok, ngapain malu gitu. Tulis. Nah, dengan dari situ kita bisa alam semesta bisa menemukan. Nah, terus yang ketiga adalah
Ingat, menambah skill dengan cara jualannya seperti apa, ya. Kita harus menghasilkan apa? Punya limit ya, target market limit itu gini. Punya posture limit dalam arti saya punya impian. Biasanya dapat income kita berapa? 10 juta. Oke, saya pengen 20 juta. Nah, dengan ada berpikir 20 juta, kita mikir jadinya, gimana ya supaya bisa? Oh, siapa yang sudah pernah jago di bidang ini? Siapa yang sudah jago di bidang ini? Temu di situ. Oh, siapa? Cari di internet. Bambang, harus berpikir seperti itu. Kalau misalnya kita nggak berpikir push your limit, kita diem aja. Karena ojek gitu kan, ojek pangkalan dulu kan. Dia cara menghasilkan uang itu dengan cara menunggu orang yang mau ngojek gitu kan. Dengan cara apa? Main catur. Bagus sih, tetapi tidak menghasilkan uang. Karena apa? Karena dia nggak punya impian, nggak punya tujuan yang dia raih. Sehingga dia biasa-biasa aja. Tetapi kalau kita punya impian, ya. Tetapi kalau kita punya impian, punya goals, ya, kita pasti akan berpikir, kita akan bergerak gitu loh. Nah, kalau saya malam gitu kan, sebelum kita mau bergerak gitu, saya berpikir besok bagaimana, bukan bagaimana besok. Ingat kata-kata saya. Besok bagaimana ya, bukan bagaimana besok. Jadi kita malam ini tuh udah tulis nih. Besok kita berpikir rencana kita ke depannya seperti apa. Oh, besok bagaimana ya? Nah, kita tulis nih. Oh, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kemudian kita list to do. List to do saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya kan? Oke. Misalnya kita mau tahu nih, contoh lagi kita mau naik taksi. Ya, naik taksi kita mau tujuan misalnya dari Grogol ke misalnya Pancoran. Ya, dari Grogol ke Pancoran kita bilang naik taksi. Nah, kita ngomong kan begitu bukan naik taksi kan nanya kan supirnya. Pak, Bapak mau kemana? Apanya, kamu ngapain nanya-nanya? Loh, supirnya juga bingung kan, kira-kira mau kemana nih orang? Kok nggak ada tujuan goal hidup aja gitu kan? Ya udah ngapain nganterin dia? Mending turun aja Pak, karena Bapak nggak ada goalnya, nggak ada tujuannya, ngapain gitu kan? Ngerusak-rusak aja gitu kan? Nah, sama aja kayak kehidupan kita. Kalau kita nggak punya goal, nggak punya impian, Tuhan itu bingung. Kita tuh mau kemana sih? Kita mau kemana? Ayo, mau kemana? Kalau kita nggak punya goal, nggak punya impian. Tapi kalau kita punya goal, punya impian, Tuhan memberikan kita tujuan. Oh, mau ketemu ini, mau ketemu ini. Ya udah, nih temuin sama ini. Itu tuh ibaratnya kita tuh sebagai akuarium kok. Kita sebagai dunia itu akuarium. Lihat, lo ini hambanya gimana nih? Serius nggak nih? Oh ya udah, kalau ketemuin sama ini. Udah, selesai. Gitu. Kalau jadi pertanyaan adalah, ayo punya impian, punya goal, ayo semangat dari sekarang tulis. Tulis. Hari ini, oh saya punya ini. Terus kemudian siapa yang sudah jago di bidangnya? Nih bahasanya guru saya Pak Tung pertama adalah MBBKM. Satu adalah MBBKM. Satu menemukan sama orang yang sudah jago di bidangnya. Oke. B, belajar sama orang yang jago di bidangnya. Oke. K, kerjasama dengan orang yang jago di bidangnya. Oke. M, mempekerjakan orang yang jago di bidangnya. Itu yang paling mantap. Oke, siap. Menemukan, belajar, kerjasama, memperkerjakan. Oh, keren. Iya. Siap. Oke, siap. Mas. Ibu Nada, siapa Mas Nanda ya? Nada Nadiar. Okay. Semakin mantap. Investasi properti, siap, mantap. Pada ketahuan nih tadi, soalnya Mas bilang Tuhan bingung kalau kita nggak punya impian nih. Oke, Mas, terakhir dari saya nih Mas, sebagai closing statement aja nih dari Mas Dimas, apa harapan Mas Dimas terhadap properti di Indonesia? Closing statement, 5 menit Mas. Oke, harapan saya adalah gini, ya posisinya dunia ini memang sedang mengalami krisis yang lumayan menghantam semua sektor, mau sektor apapun, pengusaha, karyawan, ya semua, ya. Tetapi ada juga sektor yang bergerak maju gitu loh. Nah, pasti itu ada peluangnya. Setiap ada masalah itu pasti ada peluang.
Jangan Siap. berpikir kita masalah ini udah stop hidup kita, nggak akan berkembang. Tetapi dengan adanya masalah, pasti ada peluang. Teman-teman saya nih yang nonton investor nih, ya kan, ayo udah mulai dari sekarang, daripada duit Anda ditaruh di rekening ya dan tidak berkembang, lebih baik dari sekarang segera beli properti, beli investasi, minimal tanah atau rumah yang di bawah harga pasar. Itu sangat menarik. Pertanyaannya pasti Mas gitu, kok saya nggak punya duit ini loh, pinjam. Pakai ke siapa? Ke Bank Dunia. Apa? Dunia kawan-kawan. Dunia saudara. Dunia saudara-saudara. Ke Bank Dunia. Udah, pinjam dulu. Ya, pinjam dulu. Jaminannya apa? Sertifikat itu. Udah. Ya, jadi nggak ada apa ya sebutannya itu. Tuhan itu bingung, Anda tuh mau kemana sih hidupnya gitu loh. Kalau memang semua sekedar hidup, ya sama aja kayak kerak gitu loh, cuma sekedar hidup. Tetapi kalau kita bermanfaat bagi orang lain, kalau kita bisa punya goals, punya impian, nah kita bisa berkembang dan Tuhan memberikan jalannya ke mana yang kita inginkan. Seperti itu. Ini seperti itu. Dan tenang aja, bukan berarti saya so tahu bahwa di tahun 10 tahun memang ekonomi itu suka begini-begini tahun 2000 atau tahun 98 tahun 98 tahun 2008 itu memang properti. Nah, tetapi begitu ada krisis, langsung naik. Pasti itu naik. 4 langsung naik. Udah pasti naik. Ya. Saya bilang pasti naik. Kenapa? Karena pasti pemerintah juga memikirkan bagaimana naik. Akhirnya semua kebutuhan akan naik. Apalagi properti pasti naik. Udah. Ini saatnya teman-teman investasi properti, saatnya teman-teman beli properti, saatnya teman-teman gimana cara mencari peluang di dunia properti. Dan itu banyak, gampang. Update status dari sekarang kalau nggak percaya, update status, dicari properti murah. Udah pasti banyak yang nawarin Anda. Betul. Yakin iya. itu, iya benar. Yakin. Dicari properti murah, dana unlimited. Udah. Ngumpul itu, Mas. Ngumpul. Ya. Jadi nggak usah khawatir kalau Anda action aja dulu, ya. Terus kemudian sebagai agent properti, ya. Sebagai agent properti jual murah di bawah harga pasar, dijamin untung. Kalau nggak untung, saya garansikan, misalnya seperti itu. Nah, kita memberikan data-datanya. Ini loh Pak, harganya murah, pasaran sekian. Ini jual butuh orangnya lagi kepepet, gitu. Kita harus memberikan informasi. Oh, kalau misalnya kita menjual propertinya si pemiliknya gaya-gayaan, dalam arti udah jual mahal, ya udah next. Banyak kok properti yang murah. Kita nggak usah ngasarin dia. Udah, misalnya Pak, Bapak, dan tapi sebelum next itu kita berikan edukasi dulu. Bapak yang keren gitu kan. Bapak mau laku harga sekian. Bisa Pak, tapi 10 tahun lagi mau. Tapi kan Bapak butuh duit. Iya. Kalau Bapak mau butuh duit, Bapak juga harus berpikirnya yang cerdas dong. Bukan cerdas, maksudnya berpikirnya yang luas Pak. Dan arti gini, memang kondisi ekonomi itu lagi kurang stabil. Tetapi kalau Bapak butuh duit, memang kalau menarik Pak, harus di bawah harga pasar gitu, harus dimarik tuh dengan cara seperti ini gitu loh. Iya. Ini itu. Jadi kita nggak boleh menyalahkan investor juga. Kita pertama nggak boleh menyalahkan pemilik rumah, karena pemilik rumah biasanya orangnya gengsi, pengennya jual harga pasaran gitu. Ya, Padahal pasti ini ekonomi lagi lesu, ya kan. Terus yang kedua, si pembeli jual pengennya udah murah lagi itu juga kayak gitu kan. Bu, kalau memang Ibu mau beli murah, ini banyak Bu agen-agen nawarin ini. Kalau Ibu nggak mau beli ini, ya Ibu nanti nggak ada kesempatan lagi. Kenapa? Ini udah pasti harganya naik ke depannya. Seperti itu udah jelas, Ibu udah menjelaskan. Ini buktinya pasaran sekian harganya. Terus kemudian di sini ada hotel, ada apa, begitu ekonomi jalan,
otomatis pariwisata dekat sini, otomatis kan dekat hotel, dekat pariwisata, dekat dengan fasilitas umum. Nah, dengan fasilitas umum ini akhirnya properti Bapak Ibu bisa disewakan. Beri apa ya namanya, kesimpulan dulu Mas Dimas. Saya kesimpulannya nanti Ya. kalau benar kalau salah nanti dikoreksi Mas ya. Jadi meskipun kita di era pandemi ini, justru inilah saat yang tepat untuk kita melakukan yang namanya investasi properti. Karena inilah saatnya, anggaplah kalau berita-berita di luar itu benar, bahwasannya properti itu harganya turun dan sebagainya, justru inilah saat yang tepat kita membeli properti yang harganya turun-turun itu kan gitu kan. Karena kita lihat contohnya misalnya kayak di saham tuh Mas, waktu ada corona kan kemarin saham anjlok tuh Mas, sampai ke 3.000 something tuh nggak salah. Sekarang per hari ini saham tuh udah 4.000 something itu, 4.800 malah. Artinya dia udah naik lagi. Pun demikian juga dengan properti. Justru inilah saat yang tepat kita untuk berinvestasi di properti. Gitu ya Mas Dimas? Iya, betul. Sepakat ya? Nah, jadi teman-teman saya juga yang persis teman saya di main di saham, oh dia gaya nih, wow untung nih saham, langsung masukin ke media sosial dia, oh saya dapat untung nih, karena apa? Biar memang dari yang down pasti akan naik kok. Nah, dengan seperti ini, dengan ada seperti ini, sama saham naik, terbukti dalam arti 10 tahun dan memang ekonomi ketika sudah berkembang, udah new normal lagi, udah bergerak lagi ekonomi, otomatis permintaan untuk membeli properti itu pasti makin banyak gitu. Oke, thank you Mas Dimas. Waktunya kita udah mepet banget, sudah hampir habis. Aku terima kasih berat ya Mas Dimas. Kapan-kapan kita diskusi lagi lah. Kalau pas lagi ke Jakarta tak main ya Mas ya. Ya, untuk itu teman-teman jangan lupa kalau mau transaksi pakai Regina Realty lah. Dan mantap. Saya sudah tahu apa namanya bahwa digitalnya luar biasa dan dia bukan kaleng-kaleng, dalam arti setelah digitalnya itu dia pasti akan memberikan visibilitas tadinya dengan bagus gitu kan, memberitahukan bahwa lokasi tersebut ini bagus ya, lokasi ini tersebut ini sangat sebutnya perfect lah untuk menjadi berkembang. Seperti itu. Sukses terus Regina Realty dan Mas Aryo. Terima kasih Mas Dimas. Salam sukses. Sukses Mas Dimas. Kita berdua lock off ya Mas Dimas ya. Terima kasih buat semuanya. Yang masih ada simpenan pertanyaan boleh nanti langsung di DM ke Regina Realty Official atau ke dimas.anantor.